Hari ini aku punya seorang yang luar biasa, yang memang keren banget. Nah, aku mau tukeran dulu boleh nggak? Ih, ya ampun. Yang pasti teman-teman udah siap ya untuk melihat dan juga ngobrol-ngobrol bareng. Daripada bingung gitu ya mau kemana dulu, mending ikutan dulu talk show barengan sama aku di sini. Karena sayang sekali loh kalau misalnya teman-teman ketinggalan. Yuk, pasti kalau suka lihat TikTok udah nggak asing sama our guest star hari ini. Nah ya, kalau teman-teman suka, wah aku doyan banget nonton TikTok. Sebenarnya tadi aku udah spill sedikit-sedikit ya siapa guest star hari ini ya. Pembahasan hari ini bakal seru banget tentang kamu-kamu yang aku kurang percaya diri. Aku orangnya gampang takut, aku gampang melihat sisi negatif aku daripada positif aku. Karena topik yang kita bahas adalah authentic beauty, embracing your flaws. Yang nantinya akan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Dan juga kita akan buka sesi Q&A. Jadi boleh kalau kamu-kamu yang pengen nanya barengan sama aku, oke banget. Langsung aja aku udah gak sabar untuk manggilin our guest star. Ciri-cirinya adalah, beliau ini merupakan ibu rumah tangga, biasa buat konten creator. Tahu gak sih? Banyak kayak ibu rumah tangga yang suka bikin konten creator ya. Tapi bedanya, beliau ini sudah lama di media dan konten adalah hidupnya. Memulai karir sebagai penyiar radio dan wartawan TV, beliau juga menyelesaikan gelar sarjana dan masternya di bidang komunikasi. Keduanya dengan cum laude, luar biasa ya. Dan sekarang sudah memiliki banyak sekali konten-konten yang menyenangkan, seru, menghibur dan luar biasa. Kali ini memang kontennya fokus ke gaya kecantikan dan juga gaya hidup. Dinominasikan sebagai salah satu penghargaan seperti Female Daily Favorit TikTokers 2021 dan juga Lookcram Best Rising Star 2023 dan masih banyak lagi. Langsung saja kita undang, ini dia Jens Caas. Hai, boleh dong. Please give our big applause for Jens and welcome. Hi Beauty. Halo everyone, hai semuanya. Hai. Itu sudah borong apa dia? Udah banyak banget belanjaannya ya Zai. Udah ngambil goodie bag duluan. Ini saya harus kerja banget ya, nggak bisa belanja dulu. Nanti dulu. Oh nggak boleh? Pokoknya nanti abis ini kamu akan aku lepaskan untuk melalang buana. Oke, baik. Hai, apa kabar? Baik, Tika, how are you? Okay. You're so gorgeous always You ya. too, babe. Ya, semua di sini gorgeous banget. Ada yang bawa bocil-bocil juga, anaknya nggak bisa ditinggalkan. Gak bisa. Iya. Bisa, karena kalau misalnya ibunya di sini bisa sampai malam ya. Iya, Oke, ini anak dibawa. Silakan take your seat sayang. Thank you my love. Apa kabar kamu tuh gimana nih? Baik, puji Tuhan. Kesibukannya dan juga sekarang lagi fokus sama apa? Ya. Kesibukanku masih emak-emak pada umumnya ya. Mengurus 2 anak, enggak deng kalau weekend jadi 3. Bapaknya jadi anak bayi juga. Jadi fokus ngurusin anak-anak, terus fokus ngonten juga, terus sekarang kan aku lagi, karena aku ngambil master degree di komunikasi, aku juga sekarang udah mulai ngajar komunikasi juga di kampus-kampus. Keren sekali. Iya, kayak gitu. Terus gimana tuh bagi waktu sama kontennya, terus kesibukan kayak, itu kan kalau dilihat rentetan daily kamu super full ya. Gimana cara bagi waktunya as a mom, as a wife, and as a kreator? Ya, ini trik yang aku selalu suka sampaikan. Jadi aku itu kerja, boleh tanya manajerku ya, selalu di atas jam 1 siang. Jadi kalau pagi itu sampai ke jam 1 siang aku fokus dulu ngurusin bocil-bocil, bapaknya kerja, nganterin anak sekolah dulu, bla 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 bla, anak pulang sekolah aku jemput dulu, makan siang dulu. Mereka udah selesai semuanya, lagi mereka free time baru aku kerja. Keren. Baru konten, baru apa. Karena mereka udah pada sibuk sama urusan mereka sendiri juga. Ya, jadi ibunya udah boleh dikasih waktu lah ya untuk kerja ya. Gitu. Anyway kita seru banget loh pembahasan hari ini. Kita akan membahas mengenai embracing your flaws yang kayak susah banget sih untuk
menerima diri sendiri. Rasanya kayak aku cuman bisa lihat sisi negatif diri aku aja. Nah, sebenarnya penasaran, kamu juga kan fokus tuh ya ke hal-hal tersebut yang bisa bikin kita lebih percaya diri. Katanya first of all tuh kita harus paham dulu sebenarnya self awareness tuh kayak gimana. Benar Versi banget. kamu tahu self awareness tuh kayak gimana sih? Oke, ini paling penting menurut aku adalah mengenal diri dulu ya. Satu aja kuncinya, yaitu jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, itu aja kuncinya, pegang dalam hati, di dalam pikiran, masukkan ke hati, dicatat. Pokoknya orang lain itu bukan kita itu bukan orang lain. Jadi nggak usah, ya kita udah punya porsi masing-masing. Itu aja dulu. Jadi jangan pernah membandingkan, jangan pernah compete with others. Tapi penasaran ya, sosial media itu kan sebetulnya sebagai salah satu media yang sulit banget untuk compare diri kita sama orang lain tuh kayak nggak bisa untuk stop itu gitu. Betul, sebenarnya beda comparison dengan being inspired. It's different ya menurut aku ya. Kalau terinspirasi dari kreator, influencer, orang-orang di sosial media atau nggak usah itulah. Terinspirasi dari saudara-saudara kita, teman kita, bestie kita. Oh gila dia udah sukses ya sekarang, oh dia gini. It's okay, tapi jangan pernah ngerasa lu harus compete with others. Compete only with yourself. Jadi itu kuncinya. Jadi berkompetisilah hanya dengan diri kita sendiri. Jadi hari ini nih kita bandingin, hari ini aku lebih produktif gak sih dari aku yang kemarin. Hari ini aku udah jadi orang yang lebih baik belum sih dari hari kemarin. Itu aja. Fokus di situ kalian akan mengenal dan menggali potensi diri. Akan tahu kalian tuh seperti apa orangnya tanpa harus capek Zai berkompetisi sama. Kita ngelihat yang ono, udah punya mobil. Ngeliatnya followersnya udah 10.000. Yang ini udah itu, capek Zai. Mendingan fokus, hari ini aku bikin konten. Mungkin banyak konten kreator pemula juga di sini ya. Hari ini aku udah bikin konten 1. Besok kayaknya aku harus bikin konten 2 nih. Kayak pokoknya ya gimana kalian berkompetisi dengan diri sendiri, nanti kalian akan ketemu nih. Oh identitas diri kita seperti apa, menggali potensi diri. Berarti musuh terberat tuh diri kita sendiri ya? Betul, it's on your mind. Tapi banyak gak sih yang curhat sama kamu gitu, yang kayak punya problemsnya, akhirnya kamu mengkelompok-kelompokkan, oh rata-rata orang tuh punya problems itu adalah mengenai mental health dia. Kayak misalnya, kalau aku tuh tipikalnya gak percaya diri atau aku tuh tipikalnya gampang parnoan. Rata-rata nih yang kamu dapetin ya kayak sekitaran kamu atau your followers itu kira-kira permasalahannya tuh apa sih? Kalau dari my followers biasanya ada 2. Yang pertama tentang appearance, yang kedua tentang kepercayaan dirian ngomong di depan kamera. Yang pertama adalah appearance, jadi kayak Kak Jens mah enak ya, gendut tapi cantik kata dia gitu. Dalam hati gue, mohon maaf bagian gendutnya aja gue udah gitu ya. Cuman dia kayak gitu, aku juga gendut nih Kak, aku apa, appearance gitu ya kan. Kayak, Kak Jens mah enak, bisa dandan gitu, aku gak bisa. Kebanyakan kayak gitu. Atau ada juga yang kayak, aku gimana ya mau ngonten tapi aku tuh gak pede Kak di depan kamera ngomong kayak kakak nge-review produk and the blah. Biasanya kayak gitu. Nah sebenarnya untuk mengatasi itu kan insecurity ya. Sebenarnya insecure itu gak apa-apa Zai, itu gak masalah menurut aku. Yang jadi masalah adalah how we respond our insecurity. Responnya kayak gimana? Kalau responnya adalah sekedar mengeluh, bersedih, depresi, stres, ya udah outputnya itu aja. Ya udah outputnya kita akan merenung, aku gendut, oh my god, selesai. Aku nggak bisa ngomong depan kamera, ya udah selesai. Tapi ada 2 respon yang menurutku ini aku terapkan dalam hidup aku, merespon insecurity. Yang pertama adalah self acceptance, menerima aja say kalau kita emang kekurangannya itu gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak ada yang ngomong gini, aduh aku tuh nggak pede Kak depan kamera ngomong kayak kakak. Salah satu respon yang menurutku tepat adalah ya udah berarti mungkin kamu nggak pede ngomong di depan kamera, terima aja. Kita bisa cari yang lain. Mungkin kamu bisa pakai, kan bikin konten tuh macam-macam, gak hanya ngomong depan kamera. Kita bisa pakai voice over, kita pakai back sound lagu, mungkin bikin video-video estetik, mungkin memang bakat kamu justru di situ, bikin video estetik apa, cari kelebihan kamu yang lain kalau kamu tahu kekurangan kamu yang itu and you accept it. Ya, jadi kayak gue nggak pede ngomong depan kamera, tapi gue pede kameranya nge-shoot masakanku misalnya, ya kan? Bikin konten masak atau apa. Itu satu, self acceptance. Yang kedua, responnya adalah ya berubah.
Kembangin diri, there's nothing wrong with changing your life. Jadi misalnya gini, kayak aku, misalnya ada juga yang gak pede ngomong depan kamera, ya udah belajar latihan gitu, latihan. Kamu mau, tapi kamu mau nggak ngomong depan kamera? Mau. Aku mau nge-review, aku mau. Cuman aku bingung ngomongnya. Ayo latihan gitu. Berubah dalam arti mengembangkan diri. Latihan, belajar, coba terus sampai akhirnya you achieve what you want. There is two type ya. Jadi ada dua respon insecurity yang menurut aku impact-nya atau output-nya itu bagus. Yaitu self acceptance sama changing. Berani berubah, berani belajar, termasuk soal gendut, say. Kayak appearance nih ya, kayak aduh aku gendut gitu lah segala macam. Tapi sometimes gak gendut doang tau, kayak orang ngerasa kurusan, warna kulit. Nah itu gimana sih untuk menerima pikiran-pikiran tersebut? Betul, nggak apa-apa sih menurut aku ya. Yang penting bagiku adalah respon kita terhadap insecurity itu memberikan impact atau output yang baik ke depannya. Gak masalah kamu insecure sama kulit kamu yang mungkin kurang cerah atau segala macam. Tapi kita harus menyadari, makanya kan belajar. That's why tadi kan kita akhirnya belajar, skincare tuh ternyata tidak bisa mengubah skin tone yang medium jadi light, say. Gak bisa. Tapi kita bisa memaksimalkan kulit medium kita di tingkat kecerahan tertingginya dia. Gitu. Gak usah gitu, kulit yang terang aja bisa kusem, say. Jadi kan kayak, ternyata tapi bisa kita kembali kecerahan maksimal kulit kita. Bukan berubah jadi dari tan ke light atau medium ke light. Tapi kita mempelajari kalau ternyata ada skincare ini yang bisa kulit kita memang tetap medium tapi kelihatannya tuh fresh, kelihatannya tuh cerah. Karena dia pada tingkat maksimal dia kayak pakai niacinamide atau pakai apa. Itu kan that's why kita belajar skincare. Dan aku seneng brand-brand skincare sekarang udah sangat aware dengan itu. Jadi mengedukasi. Jadi kita belajar. Jadi sekarang mah insecurity gak apa-apa Bu. Aku juga insecure kayak masalah gendut, diet itu kan hidup dan mati, Zai. Iya benar. Kayak non-stop fighting kan. Benar. Tapi aku merespon bahwa gini, aku ngerasa misalnya aku gendut nih. Outputku dulu, responku adalah aku accept. Jadi kayak ya udah emang kenapa? Gue pede. Gue gitu. tahu kok. Gue ada kalian gue yang lain walaupun gue nggak langsing dan segala macam gitu ya. Tapi at that moment ada sometimes gue juga ngerasa kayak no. I don't feel healthy, ngerti nggak? Kalau lu udah ngerasa insecure dan lu ngerasa worry, kayak gue udah obes deh. Kayaknya gue udah obesitas, kayaknya gue udah nggak ngerasa sehat, gue nggak ngerasa fit. Ya udah, nggak apa-apa buat diet gitu, nggak apa-apa buat workout, nggak apa-apa buat berusaha untuk diet. It's okay, jangan kayak wah gara-gara dikatain gendut lo ya diet. Ya itu buat gue karena once gue ngerasa nih ya, aku dulu lebih gendut dari ini. Tapi pas udah agak kurusan aku ngerasa feel like, gila gue kayaknya kerja lebih semangat. Lebih nih. sehat Lebih sehat, lebih fresh, muka juga ngaruh banget, lebih kelihatan lebih fresh. Nggak apa-apa menurutku. Anyway berarti accepted tuh harus berimbangi dengan berubah. Coba untuk berubah, bisa. moving ya. Moving dengan pengembangan diri. Apapun itu, you can learn, you can find anything else. Apa pokoknya acceptance bukan berarti berubah nggak boleh. Makanya aku selalu concern sama masalah OP lah. Soalnya aku pernah wawancara salah satu kreator yang dia pernah operasi plastik. Walaupun belum ada ya saya tenang. Belum ada ini yang ke OP ini ya. Walaupun sebenarnya pengen sih. Jadi ngomong bicara OP ya. Kan klise ya kalau ngomong soal beauty itu ya harusnya natural beauty and the blah. Tapi aku ngelihat teman-teman, dulu aku juga mindsetnya gitu, kayak aku pemberian Tuhan apa adanya begini gitu. Yes. Cuman when we talk with other people gitu ya tentang mindset mereka, kenapa sih mereka operasi plastik? Kenapa mereka operasi boobs, operasi hidung, operasi apa-apa? And the reason is? Ya mungkin karena dia harus menjawab insecurity dalam dirinya. Oh I see. Bagi aku akhirnya aku menyadari mataku terbuka adalah ya terserah dia, duit dia, as long bagiku di kecantikan atau bentuk luarnya itu tidak divine who they are, ngerti gak? Bagiku dia tetap orang baik, karena aku mengenal dia sebagai orang yang baik. Cantiknya tuh gak berkurang dari dalam, mau dia OP, A, B, C, D, kalau hatinya jahat ya say, mau hidungnya mancung, bibirnya doer, langsing, teteu gede gitu ya. Kalau emang busuk ya udah terpancar dari dalam, busuk aja gitu. Jadi aku di situ aku belajar, oh my God, it doesn't matter how they respond. Dia mau mengubah mukanya dengan dia merasa lebih percaya diri. Aku melihat dia sosok sebagai orang yang baik. Orang yang luar biasa humble. Orang yang sangat inspiring.
for me that's enough. That's the beauty that, jadi nggak masalah untuk berubah. Gitu. Anyway, kan kalau ngomongin OP pun sometimes ya, apalagi para influencer itu berkaitan dengan head comment. Nah, itu kenapa tadi mungkin kamu juga sempat membahas gitu ya mengenai OP. Kamu pun as a creator, pasti ada dong head comment. Jangan sedih, Zai. Iya kan, pertama kali mungkin akan rasanya berbeda ya, dulu sama sekarang ya. Dulu mungkin kayak pertama kali kamu dapetin head comment, responsnya seperti apa? And now, kira-kira gimana gitu ya? Kamu bisa meng-compare respons kamu yang tadi udah kamu sebut. Nah, jadi tema kita hari ini adalah respon ya. Respon. Bener banget Cika, jadi dulu itu head comment. Apa sih head commentnya Kak Jens, emang di head comment apa? Aduh Zai, jangan sedih. Apa sih sebenarnya? Banyak, dari mulai kayak, tau gak yang paling menurutku nyelekit tapi gue pengen ketawa juga sih baca kayak. Apa tuh? Aduh Kak Jens udah bukan zamannya lagi, urus anak aja sana gitu. Oh iya, emak-emak dibilang kayak ngapain sih cental-centil tiktokan gitu. Oh my God. Ya kayak gitu-gitu maksudnya, terus fisik ya kan, kayak ya ampun hidungnya kayak ini. Kucing Anggora katanya. Oh my God. Pesek kayak gitu-gitu. Terus kayak udah Kak Jens gak usah dandan-dandan, rapihin aja dulu giginya gitu. Udah apapun semua jadi komen. Nah dulu aku meresponnya dengan cara gini. Kalau di TikTok itu kan kita bisa reply komen ya. With video gitu ya. Aku tahu aku punya best followers tuh militan. Jadi kayak mama-mama militan, geng mama-mama gitu kan. Nah ketika ada head comment, aku selalu reply head comment itu dengan video yang sok-sok kayak nyinyir-nyinyir gitu. Karena gue tahu followers gue akan nyerang dia. Ngerti nggak? Karena itu masih terjadi, sekarang banyak yang lain-lain juga begitu. Lu tahu itu berjalan ya kayak fame shock gitu loh. Gue tahu gue punya followers militan. Jadi kita punya kekuasaan. Terus kayak followers gue yang akan ngebully balik lu gitu. Tahu setahun berjalan aku ditegur Tuhan luar biasa. Tahu ditegur Tuhannya dari apa teman-teman? Dari followersku. Jadi aku tuh dulu sering balesin head comment dengan cara kayak gitu. Kayak yang nyinyir terus nanti followersku bales. Aku reply followersku bales ngebully. Ada satu inget banget dari followersku komen begini ke video aku, dia bilang, Kak Jens kok yang head comment melulu yang direspon? Kita yang dari dulu support Kak Jens dan muji gak ada tuh yang dibales komennya. Ngerti gak? Jadi yang selama ini komen kayak Pertamax, first atau aduh Kak cantik banget, wah keren banget transisinya, itu gak ada yang gue bales. Jadi gue hanya kayak respond to hate comment biar kayak orang-orang ngebully balik mereka gitu kan. Sedangkan yang selama ini support, yang selama ini bilang Kak Jens ya ampun alisnya cakep banget, ya ampun Kak Jens lipstiknya bagus apa sih gitu, tuh jarang yang ada aku balas. Itu aku ditegur Tuhan luar biasa, aku kayak lu bayangin dari sekian banyak hate comment, dari sekian banyak komen, lo hanya fokus di hate comment. Sedangkan begitu banyak orang yang support, yang sayang, yang peduli, yang suka sama konten lo tapi you don't care. Dari situ aku bernazar, jadi itu di tahun 2021 ya. Kan aku 2020 mulai ngonten, selama setahun tuh sampai 2021. 2021 aku bernazar, aku tidak akan membalas satu pun hate comment. Itu respon aku sekarang sampai detik ini. Jadi apapun hate commentnya, kecuali kritik, beda ya. Kritik misalnya, Kak alisnya miring Kak. Gue bisa baca dan balas kayak, oh iya saya miring Zai. Tapi kan tetap balasnya dengan dengan tutorial kayak oke, gimana cara bikin alis sejajar presisi kiri kanan gitu kan. Ya buat fun kayak gitu, bukan yang ngebully balik, ngerti gak? Tapi semua hate comment yang berkaitan dengan fisik, berkaitan tentang I don't know, any kind of hate comment, kan kita bisa bedain ya. Hate comment sama kritik gitu ya. Semua any kind of hate comment, gak ada satupun yang aku balas. Karena ya itu aku ditegur Tuhan luar biasa dan melewat followersku gitu loh. Jadi kayak followersku tuh luar biasa, makanya aku puji Tuhan dan alhamdulillah gitu ya, dengan 2,8 juta followersku di TikTok tuh luar biasa vibes-nya. Vibes-nya di konten-konten tuh empowering banget gitu. Bener-bener kayak saling nguatin, saling ini. Dan itu juga mempengaruhi outputku ke sekarang. Aku ngerasa kayak kerjaan, apa segala macem. Tuh Tuhan lebih lancarkan lah ibaratnya. Karena memang kamu udah punya titik sendiri fokus kepada hal yang aku lihat bahwa ini yang baik, ini yang positif. Dan itu mempengaruhi kualitas hidup. Capek saya bahas hate comment mah. Orang
kita mau sempurna apapun, orang pasti akan ada yang nggak suka. Tapi kalau kita fokus sama orang-orang yang sayang, kita akan amazed kayak kok ada orang yang nggak kenal gua, tapi bisa sayang, bisa ngedoain Newport, itu tuh menurutku it's amazing thing dari sosial media ya. Tepuk tangan dulu dong gitu buat Kak Jen. Ya itu trik aku sih. Tapi itu menarik ya, dari para followers kamu belajar. Ya. Dari yang tadi yang ngerasa, tapi itu bagus karena tadi kamu merasa kayak, superior, gue punya followers, gue punya followers militan. Ada yang ngebully balik. Tapi gitu. Sentilannya bukan dengan sentilan yang jahat lagi, sentilannya kayak nyinyir. Fokus dong sama gue. Gitu. Iya. Akhirnya moving to the other side-nya. Sekarang menarik lagi, Kak, nggak gampang loh untuk kayak Kak Jen gitu ya. Yes. Mungkin teman-teman di sini juga gimana ya caranya biar aku pun sadar bahwa aku bisa kok fokus sama hal-hal positif. Nah, dari tipikal Kak Jen, ada nggak sih another story ya yang mungkin sebelum ini kan latar belakang Kak Jen tuh dari media sebelumnya. Sebelum menjadi content creator ya. Betul. Kak Jen juga as a wartawan juga pokoknya banyak deh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang juga. Betul dulu. banget. Nah, pasti ada dong kegiatan atau cerita juga mengenai seperti ini. Anggapanlah Kak Jens adalah salah satu dari teman-teman yang lagi ngerasain bingung harus membelokkan arahnya kemana ketika lagi ngerasain mental yang kurang baik. Oke. Ya, aku jadi dulu tuh aku 7 tahun di Metro TV. Ya. Ini Najwa Shihab nggak jadi ini. Harusnya ada ya. Shihab ya. Kalau ada tahu tim lawas pasti tahu zaman dulu aku di Metro 7 tahun. 2017 berhenti, 2020 start konten. Bicara soal mental health tadi ya, gimana nih dalam posisi kayak, aku tuh selalu memegang teguh enjoy the moment. Oke. Enjoy the moment dalam arti gini, even though ketika kita sedang sedih, kita sedang down, menangislah. Ngerti gak sih? Jadi kayak hidup itu kan kadang orang ada punya prinsip, hidup itu pursuit of happiness, mengejar kebahagiaan. Yang penting bahagia. Aku berhak bahagia kayak gitu kan. Kalau gue tipikal manusia yang enggak say. Hidup itu enggak cuma tentang bahagia. Hidup itu ya tentang hidup. Apa itu hidup? Ya kadang lo nangis, kadang lo ketawa, kadang lo sedih, kadang lo bahagia, kadang lo sukses membahana, rekening gak perlu dihitung, duit berlimpah-limpah, kadang nol, kadang apa. Itu hidup. Dan gue mau menghidupi hidup. Jadi ketika once you feel so sad, lo ngerasa kayak gila konten gue begini-begini aja. Gila jualan gue begini-begini aja. It's okay to be sad. Gak apa-apa, it's okay to be sad. Just cry, nangis. But apa tema kita hari ini? Respon. Again, abis itu lo mau ngapain? Itu aja kuncinya ya kan. Jadi once kita lagi pada fase mental breakdown. Ada fasenya setiap manusia dan itu hidup. Gak masalah. Maksud gue ya udah, it's okay. If you wanna cry, cry. If you wanna be mad, marahlah silakan. Tapi abis itu lo mau ngapain? Abis itu apa? Tapi Kak Jen ini konsisten ya jawabannya. Accepted, responsnya seperti apa. Betul. Berarti salah satu cara kita merangkul diri kita dengan respons tersebut. Responnya seperti apa, karena itu yang akan mempengaruhi output kehidupan kita. Nanti ke depannya akan kayak gimana gitu loh. Tapi Kak Jen percaya gak sih, sometimes kayak ketika kita lagi gak baik-baik aja itu berpengaruh sama lingkungan kita. Oh banget. Anak-anak gue apalagi. Serius? Oh iya? Ya enggak, maksudnya mereka kan anak-anak kita tahu ya ketika emaknya lagi marah kayak gimana ya. Kita lagi stres sama kerjaan atau stres sama hal lain. Yang kan yang jadi korban orang-orang sekitar. Makanya aku bilang, it's okay to be angry tapi cepetan gitu. Jangan lama-lama. Ya udah lu nangis-nangis silakan galau abis itu ya udah cepetan. Ayo kita, ini dunia ini nggak melulu di sebelah sini. Lu berganti detik aja udah berganti waktu gitu kan. Makanya aku selalu ketika aku harus marah atau ketika aku kesel, ketika aku down sama konten kayak oh my god insight-nya parah, gue harus ngomong apa ke brand. Oh my god misalnya jualan gue, bisnis gue lagi kacau balau harus gimana. Ya udah nggak apa-apa gimana selesai. Abis itu what should I do next? Apa yang harus gue lakuin? Oke, oh ternyata kayaknya konten gue boring deh. Gimana kalau gue ganti konten atau apa, mulai pikirin ide-ide konten. Kayaknya gue cara jualannya salah deh. Gimana kalau gue mulai endorse si A? Gimana kalau gue mulai keluarin duit buat A, B?
itu yang harus responnya setelah itu apa gitu. Wow. Itu sih yang paling Tapi sometimes berpengaruh. ya kalau kita lagi berada di step paling bawah untuk naik big Wah. stepnya itu kan sulit. Susah. Kasih tips dong Kak Jen. Tipsnya adalah menikahlah dengan orang yang tepat. Ini sorry ya. Yang depan langsung tepuk dada. Aduh gimana? Serius say, menikahlah dengan orang yang tepat. Lu tau gak sih laki gue waktu awal-awal gue ngonten, tahu responnya apa? Apa tuh? Kepo Kamu nih. ngapain main TikTok itu apa? Urusin anak kamu yang benar ya, jangan TikTokan. Karena dulu tuh beda stigmanya kan. Beda, dulu kan masih yang ubur-ubur say. dance, Masih yang kayak gitu gitu. Tahu apa yang gue lakukan, oke gue terima. Gak apa-apa ya, itu kan laki gue ya. Dia mengkritik kayak dia ngelihat gue kayak, kamu ngapain sih dan apa sih ini gitu kan. Cara gue adalah, gue harus meyakinkan laki gue bahwa ini adalah jalan yang positif buat gue. As his wife dan as emaknya anak-anak. Sampai akhirnya gue berusaha, gue bagi waktu gimana, gue ngonten diem-diem. Jadi gue ngonten tuh tengah malam bu, zaman dulu ya. Jadi suami sama anak tidur kita dandan, Zai. Udah kayak mau takut, Zai. Jadi ya udah itu kayak post perjuangan. kamling ya Wak ya. Sampai akhirnya suamiku sekarang adalah supporter nomor 1. Kayak, kamu butuh kamera apa sayang? Kamu mau lighting apa sayang gitu kan? Atau, kok kamu nggak ngepost? Dia tahu kalau postingan gua kurang, kayak cuan kurang nih gitu. Kenapa nih? Jadi semakin sini akhirnya suamiku jadi ini. Nah ketika yang paling terendah itu, kalau posisi kita ada di paling terendah, yang ngangkat kita ya orang-orang sekitar kita. Makanya aku bilang menikahlah dengan orang yang tepat. Suamiku tuh tahu banget ketika aku lagi stres atau apa, dia yang selalu ngingetin bahwa kamu ngelakuin ini karena kamu cinta loh sama pekerjaan ini. Just bring back your old love to content, to media, to communication. That's what you love, that's who you are. Karena jalan gue kan lurus banget kayak itu aja. S1, S2, komunikasi, kuliah, kerja di media. Benar-benar sesuai konten, step ya. udah lurus. Laki gue cuma ngomong, that's who you are. Masa kamu mau step back dan kayak menangisi forward gitu. Jadi makanya aku bilang orang-orang terdekat, entah bestie kita, entah orang tua kita, orang-orang yang sayang. Makanya rangkul dari sekarang. Hate comment gak usah dibahas. Rangkul orang-orang yang sayang sama kita. Termasuk followers-followers yang sayang sama kita. Good. Aku sekarang kayak pengen, kalau bisa mungkin aku bales komen-komen dari teman-teman followers yang support. Karena itu mereka loh. Aku bilang kan Tuhan bisa pakai siapapun. Termasuk followers kita buat negur kita, buat ngasih semangat ke kita. Ngebacain di komen-komen luar biasa vibes-nya. Jadi kita fokus sama orang-orang yang sayang sama. Karena itu investasi buat kita down. Bener. Mereka lah yang pegang tangan kita terus kita naik lagi. Keren banget. Nah Kak Jen. Iya. Kak Jen seru banget nih ya. Yes. Terakhir nih ya, mungkin kita udah memasuki masa-masa yang lumayan menegangkan. Sekarang ini udah ada di generasi Z, generasi millennials ya yang. Oh kita millennials, Kita millennials yang banget ini ya. Z ya. kan? Yang kurang lebih ceritanya adalah mereka mudah banget untuk mendapatkan banyak distraksi untuk mental health and etc. Betul. Nah ada nggak yang pengen kamu sharing, kamu bagi, kasih semangat deh untuk generasi-generasi Gen Z kita. ya. Emang Gen Z itu paling bagus belajar sama anak 90-an. Sama anak millennials, say. Dulu zaman dulu gue kalau ditegur guru, dimarahin guru, sampai disabet guru pakai penggaris. Nggak berani ngadu ke emak. Karena emak gue bakal ngomel lagi. Bener. Kenapa lu diomelin gitu ya. Maksudku gini adalah teman-teman Gen Z, kita itu nggak gini, it's okay to be sad tadi aku bilang ya. Tapi yang menurutku agak kurang di generasi muda sekarang adalah kelamaan prosesnya. Harusnya langsung aja, sat. Oke gue sedih, tapi ya well that's okay. Let's do another thing gitu. Ayo kita ngapain, oke ayo kita traveling, ayo kita apa. Jadi prosesnya recovery-nya cepetan, jangan lama-lama. Itu aja ya. Termasuk jadi being happy. Jangan overhype. Ngerti gak sih kayak happy, kayak wah terus kayak happy terus ini. Abis itu netralisir, chill, tenang, konsisten. Oke, di maintain happiness-nya, mood-nya di maintain untuk ke depan yang gak usah terlalu overhype. Jadi cuman masalah itu sih, jangan kelamaan Zai. Jangan kelamaan ya. Langsung next to Semua step. pernah ngerasain up and down tapi yuk move-nya cepetan ya. Betul. So aku mau buka open Q&A loh. Boleh banget gak sih? Oh udah ready, sudah siap. Tadi dia paling semangat loh mendengarkan aku. Boleh ya, aku kasih mic-nya dari aku aja. Sebelah mana? Oh sebelah sini, ada 2, 1, 2. Oh dari sebelah sana dulu. Oke. Ini yang nanya dapat hadiah gak ntar?
dapat Nalo ikutan challenge dari kita. Oh ya. Nanti ya dapat challenge ya. Pokoknya ada seru banget hadiah-hadiah lainnya tapi ikutan challenge. Hai, waduh deh Kak Erika. Oh my God, looking gorgeous. Iya luar biasa loh. Ini tarik aja ya talk show ya. Iya. Kita tadi ngomong self acceptance ngeliat dia langsung kayak gimana ya kita. Tidak bisa. Harus pede. Mana tadi yang mau nanya sayang? Oke, ibu dulu. Halo, boleh sebutkan nama, tempat tinggal, kartu keluarga, nomor NIK. Banyak kan ya Kak? Investasi di mana aja. Sekaligus password ya kalau ada. Iya. Sorry. Selamat siang Mbak Jen. Halo Bu, dengan Mbak siapa? Yuni dari komunitas Pobela. Oh Yuni, Mbak Yuni ya? Iya, tapi kan menarik ya hadapi haters. Berapa lama untuk bangkit dari keterpurukan? Mana solusinya, apa traveling atau gimana? Oke. Terima kasih Mbak Yuni. Aku langsung jawab apa? Boleh langsung jawab aja. Ini menarik banget. Jadi aku tuh dulu setelah 2017 aku wartawan TV. Jadi kasusnya tuh adalah aku di kick out sebenarnya. Oke. Itu aku depresi berat sebelum akhirnya aku ngonten Bu di tahun 2020. Sebentar, aku tuh 2017, 18, 19. Ya, 2 tahun saya tidak keluar rumah. Jadi saking kayak gue ngerasa karir gue udah di puncak nih as a producer di TV. Ya kan gue bilang Najwa gak jadi kan. Tiba-tiba zep gitu. Itu 2 tahun Bu saya prosesnya. 2 tahun, ya, Ibu tanya saya healingnya ngapain, gak ada healing Bu. Laki saya sampai stres. Kamu mendingan kuliah. Jadi itu tadi aku bilang, orang-orang di sekitar kita yang menyelamatkan kita. Kalau kita berinvestasi kepada orang-orang yang sayang sama kita, mereka akan ada sama kita saat kita di posisi terendah. Jadi waktu itu yang nyelamatin aku adalah suamiku. Jadi di tahun 2019, suamiku tuh nyuruh aku kuliah lagi. Padahal aku udah punya anak waktu itu. Udah punya anak 2. Kamu mendingan kuliah lagi S2 supaya aku bisa keluar rumah minimal. Kan kalau S2 kan seminggu sekali doang ya weekend. Minimal hari Sabtu. Dan itu positif. Ya udah akhirnya aku dibiayain sama suamiku. Udah aku yang bayarin kamu kuliah. Aku keluar rumah cuman di hari Sabtu. Atau aku kuliah ambil S2 aku. Nah disitulah aku kenal TikTok. Nah di 2019 sambil bikin tesis aku barulah ngeliat dunia konten tuh di TV juga kan kita bikin kayak konten, beda platform aja. Iya. Jadi itu di situ aku kayak kayaknya bisa gue bikin transisi before after begini doang mah. Kita udah belajar edit zaman TV mah. Ngeditnya lebih keren daripada CapCut video lip. Teman-teman editor tahu ya kan. Kayaknya bisa gue bikin konten begini doang gampang gitu. Ternyata bener boom Tuhan buka jalan di situ. Ternyata aku ada peluang di situ untuk ini. Ya udah akhirnya di situlah agak lama ya saya 2 tahun. Tapi karena kita berpegang sama orang-orang yang sayang sama kita Bu. Orang-orang yang ngedukung kita akhirnya kita bisa bangkit lagi. Nah kalau dari yang head comment misalnya. Ya itu setahun dari 2020 ke 2021 itu aku ya masih tenar hype gitulah ya. Lagi merasa di atas ya. Tapi habis itu aku disadarkan Tuhan lewat followersku untuk itu akhirnya aku tidak pernah pedulikan head comment lagi sampai sekarang. Terjawab Ibu. Terjawab, makasih ya Bu Yuni. Wah udah ada kiss gitu ya. Ini MUA favorit aku loh. Ya luar biasa lah. Oke, next pertanyaannya boleh. Selamat siang. Hai. Suaranya kayak Anda memasuki pintu teater 2. Udah kayak menonton Mermaid ya. Perkenalkan, nama aku Irma Isyana, aku dari Setiabudi Jakarta Selatan. Kak, izin bertanya. Gue salfok banget sama suaranya. Kan beberapa hari ini tuh aku lihat FYP TikTok mengenai tentang privilege dari beauty privilege. Oh, beauty privilege, oke. Aku ngelihat beberapa komentar dari Hayatko. Oh, ternyata kecantikan itu harus putih ya. Oke. Kecantikan itu harus mulus ya. Iya. Terus aku kayak ngerasa aku belum sesempurna itu. Belum sampai situ. Dan gimana sih cara kayak memotivasi diri kembali agar tidak jatuh dari kata-kata mereka yang menurut aku kata kayak make up kamu kok kayak gini. Itu dari keluarga sendiri ya, keluarga sendiri kayak gitu. Nggak apa-apa, itu oke. Tapi kayak kesedihan gitu. Iya. Gimana sih Kak untuk menaikkan lagi mood, gimana menaikin lagi power gitu. Sip. Kamu ngonten juga nggak? Enggak. Oh enggak, oke. Berarti di dunia kehidupan sehari-hari ya, oke.
Dengan siapa namanya tadi sayang? Irma Kak. Irma. Irma, aku salfok sama suara kamu. Kamu kalau voice over itu adalah suara-suara yang luar biasa ya. Ya, jadi gimana caranya ya? Misalnya tadi di FYP tentang beauty privilege ya. Itu tadi gue bilang responnya adalah apa? Ya udah terima aja. Kalau menurut stereotype beauty itu harus putih and you don't, ya udah nggak apa-apa. Mungkin gue nggak cantik versi lo, tapi ya menurut gue cantik-cantik aja gitu, nggak masalah. Gini, kita nggak akan pernah memuaskan stereotip beauty di luar sana. Betul. Gue pun menyadari dari dulu gue nggak punya privilege beauty. That's why gue menjadi beauty content creator. Karena gue tahu tekstur muka gue tidak sempurna. So gue memilih untuk ya udah gue belajar dandan deh. Gimana caranya mancungin hidung gue ya dengan kontur, ngerti gak lo? Paham. Ya gue harus menerima aja emang hidung gue pesek, ngerti gak? Tapi ya gimana caranya gue bisa, oke, gue mungkin akan lebih percaya diri kalau gue belajar bikin kontur. Padahal lo awalnya gaunnya dari situ ya? Dari situ, karena gue gak punya privilege yang dibilang cantik itu gak ada. Tapi ya udah gue harus mengembangkan potensi kita yang lain. Kalau kamu berfokus sama mengikuti stereotype beauty, kamu akan down begitu lama. Kamu harus berfokus sama potensi dalam diri kamu. Caranya gimana? Ya belajar, kembangin apa yang kamu suka. Buktikan ke orang-orang sekitar kamu, termasuk keluarga kamu, saudara kamu, probably orang tua kamu, bahwa kamu punya potensi di sini. Itu yang gue buktikan ke bokap gue aja. Bokap gue tuh pebisnis ulung gitu. Dan gue kuliah disuruh bisnis, gue gak mau, gue maunya komunikasi. Terus lulus komunikasi, aku tuh maunya daftar kerja. Jadi wartawan. Tahu aku diketawain sama papa. Hahaha, mau kau kerja sama orang, papaku Batak. Kau tengok itu di garasi mobil itu, tanki itu semua itu tuh ya, tanki Pertamina itu. Itu punya kau, tinggal kau urus itu bapakku. Gue bilang enggak, aku mau jadi wartawan, titik. Gue keluar bawa amplop CV coklat, apply SCTV, Metro, TV One, apply. Just to prove to myself that gue emang ini yang gue mau, gue bisa. Gue aku udah berjuang untuk ini dan akhirnya prove to orang-orang yang mungkin selama ini gak apa-apa. Kan orang bilang gak usah ngebuktiin diri ke orang lain, bohong, buktikan. Gak apa-apa, aku buktiin ke papaku bahwa aku bisa sampai akhirnya itu tadi termasuk ke suamiku juga kan. Nah papaku jadi supporter aku nomor 1. Jadi kalau aku lagi live demo malam-malam jam 2 yang nelfon papaku, kau belum tidur nak? Belum, lagi live pak gitu, lagi report bencana demo itu papaku nontonin terus. Nih anak gua naik gak nih, anak gua live gak kayak gitu. Itu karena kita membuktikan gitu ya, potensi kita di mana. Kita harus cari, kita harus buktikan ke orang-orang. Gak usah fokus ke stereotip beauty itu mah capek. Gua mah kalau kata yang ono cakep, kata yang ono jelek, ya udah, yang penting follower gue 2,8 juta gitu ya. Gak apa-apa. Ya kayak gitu ya say. Tapi gak apa-apa, itu adalah sebuah achievement yang sebenarnya kalau kita lihat bukan maksudnya untuk membalas tapi hanya membuktikan kalau diri kita tuh bisa, mampu. Betul, ya semangat terus ya. Semangat ya Beb, Irma. Kak Jen, boleh dong kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Kak Jen. Thank you guys. Dan terakhir Kak Jen, apa yang ingin disampaikan untuk kita semua yang dari sini. And of course untuk teman-teman yang ngerasa aku perlu bangkit dari sesuatu yang aku rasa sudah terlalu lama membelenggu. Udahlah, habis ini kita semua perlu bangkit untuk mencari diskon 75%. Gue suka deh. Itu aja dulu. Gak usah pusing-pusing mikirin masalah saya. Udah nyampe sini belanja. Belanja ya. Kak Jen ini ya emang orang yang paling kayak gak ada masalah deh di hidupnya. Kak Jen thank you so much. Thank you guys. Makasih ya. Makasih. God bless you. God bless you, thank you. Tuhan berkati ya, dadah.